warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP kelas 10.28 dengan fasilitator Bapak Aidil Fitra dan pendamping praktek Ibu Yesi Gusmira. Saya Efni Yuherlona dari UPTD SD Negeri 03 Muaro Paitik dan rekan saya Deki Dirga dari UPTD SDN 02 Sialang. dan Saya Raymond Saputra dari UPTD SDN 02 Lubo Alai. ini adalah tugas demonstrasi kontekstual kami modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Deki. Waalaikumsalam Bu Lana. Apa kabar Pak Deki? Baik sekali. Ibu bagaimana Bu? Alhamdulillah baik sekali Pak Deki. Pak Deki, saya dengar siang ini Pak Deki akan melaksanakan coaching dengan Bapak Raymond. Apa benar seperti itu Pak Deki? Benar sekali Bu. Iya, baiklah Pak Deki. Pada saat Pak Deki melaksanakan coaching dengan Pak Raymond nanti, saya akan berperan sebagai observer pelaksanaan kegiatan coaching antara Pak Raymond dan Pak Deki nanti. Bisakah Pak Deki? Bisa, siap. Iya. Jadi sebagai observer, saya akan mengamati jalannya kegiatan Pak Deki ini. Kemudian Pak Deki, ada beberapa hal yang akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian kita tentang coaching ini. Ya, Kemudian ada 3 pertanyaan yang akan saya amati dalam kegiatan Pak Deki ini. Nah, yang pertama ya Pak Deki, saya akan melihat apa yang akan dikembangkan oleh Pak Deki ini dengan Pak Raymond. Apakah sudah sesuai pelaksanaan coachingnya itu dengan alur tirta? Kita kan memakai alur tirta. Iya, betul. Nah, jadi apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Kemudian yang kedua yang akan saya amati adalah apakah pertanyaan-pertanyaan yang Pak Deki berikan kepada Pak Raymond itu adalah pertanyaan yang berbobot atau tidak? Kemudian saya juga akan mengamati apakah Pak Raymond sebagai coachingnya dapat memberikan jawaban yang berbobot pula atas pertanyaan yang Pak Deki sampaikan kepada Pak Raymond. Bisa Pak Deki? Bisa, Bu. Siap. Iya. Baik Pak Deki, silakan dimulai kegiatan coachingnya. Assalamualaikum Pak Deki. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabarnya Pak Raymond? Alhamdulillah Pak, kabarnya sehat saja. Kabar Bapak gimana? Alhamdulillah juga sehat Bapak. Begini Pak, Nah, ya Pak. sebenarnya kemarin kan saya mencoba menghubungi Bapak. Iya, betul sekali Pak. Kelihatannya Bapak lagi sibuk. Jadi tadi saya ada discussion untuk menemui Bapak sekarang. Oh, ya baik Pak Raymond. Kalau saya boleh tahu Pak, Bapak perlu dengan saya itu ada permasalahan atau ada yang ingin dibicarakan? Itu Pak Raymond. Iya Pak, begini Pak, ceritanya kemarin kan saya sudah dikompetisi oleh sekolahan. Iya Pak. Ini kayaknya Bapak itu ada yang jadi permasalahan oleh Bapak tersebut Pak. Oh, iya. Oh, baik Pak. Kalau saya boleh tahu sebelum saya lanjutkan Bapak, permasalahannya menurut Bapak yang menjadi permasalahan di sini apa ini Pak? Permasalahannya yang menjadi kendala oleh Bapak? Karena apa? Tapi Bapak kan kalau saya berbicara dengan Bapak kan, jadi ini Pak, kemarin kan saya melakukan seperti itu. Jadi sewaktu mengajar, saya tidak menggunakan kutek Pak. Saya cuma mengajarkan itu media pembelajaran itu seperti PowerPoint dan KTP dan media lainnya Pak. Tetapi tidak memakai kutek. Jadi oleh Bapak tersebut itu menjadi satu masalah Pak. Oh, berarti Bapak sewaktu Bapak melaksanakan pembelajaran itu
ada pengawas yang masuk ke dalam kelas Bapak, begitu ya Pak ya? Seperti sini lah. Supervisi ya Pak ya. Jadi yang terkendala di sini kelihatannya Bapak tidak memakai buku teks. Jadi itu yang dimasalahkan oleh Bapak pengawas saya. Baik Bapak. Kira-kira menurut Bapak kalau seandainya Bapak tidak menggunakan buku teks, Bapak kira-kira pembelajaran Bapak itu sudah efektif tidak? Oh, justru itu Pak, karena memakai media lainnya, jadi anak-anak lebih tertarik dalam pelajarannya Pak. Anak-anak lebih senang karena ada seperti kemarin Pak saya memutar video, ada media PowerPoint, jadi anak-anak itu lebih efektif dalam menerima pelajaran Pak. Baik Pak. Jadi alasan Bapak di sini Bapak tidak menggunakan buku dengan tidak menggunakan buku itu, Bapak lebih memilih dengan menampilkan video kepada anak-anak supaya anak-anak itu lebih efektif dalam belajar. Kemudian anak-anak itu merasa senang kalau Bapak saat Bapak menampilkan video ya, begitu ya Pak ya. Iya. Baik Pak, kapan Bapak pertama kali mulai melihat kegiatan ini? Kalau Bapak menggunakan video, anak-anak itu merasa senang atau gembira atau membuat pelajaran Bapak menjadi efektif? Sebenarnya begini Pak, kemarin kan saya coba itu sensing di Google, lihat pelajaran yang lebih menarik untuk siswa. Jadi di sana saya mempelajari Pak itu bagaimana cara atau alternatif untuk mengajarkan anak supaya anak tidak menjadi bosan dalam menerima pelajaran. Jadi di sana ada itu petunjuknya memakai media IT, video dan tambah lainnya Pak. Oh, berarti ini sudah saya tangkap ini. Berarti Bapak Bapak di sini mengadakan melaksanakan pelajaran itu dengan menampilkan video-video. Bapak itu menarik ya, menarik buat anak-anak. Berarti Bapak mencari referensi lain istilahnya kan, supaya anak tidak menjadi bosan. Ya, supaya anak tidak bosan dalam pelajaran. Kira-kira kalau Bapak melakukan itu, kalau kita buat rentangnya atau skalanya, kira-kira seberapa efektifkah kalau dengan Bapak menggunakan media tersebut? Kira-kira kita buat skalanya Pak, berada di skala berapa Pak? Kalau dari skala kenyamanan Pak, setelah direvisi oleh pengawas kemarin, Ya. saya merasa kurang nyaman Pak, karena pengawas tersebut menegur saya itu melalui kepala sekolah. Iya, betul. Saya secara langsung. Iya betul. Cuma kalau dari segi pembelajarannya, itu menurut saya itu melalui media itu lebih efektif. Lebih efektif. Daripada melalui buku. Kalau direntangkan Pak itu hasil belajarnya itu bisa mencapai di skala 8 Pak. di angka 8 Pak ya. Baik, bagus sekali Bapak. Jadi Bapak di sini alasan Bapak untuk menggunakan itu, Bapak sudah melihat ada perubahan yang baik untuk anak-anak Bapak dalam pembelajaran Pak ya. Jadi kalau Bapak tadi dengar cerita Bapak, kalau seandainya Bapak kita bikin skalanya sekarang berarti tingkat efektivitasnya itu berada di angka 8 Pak ya. Ya bagus sekali Pak. Saya pun mendengar sangat senang sekali dengan apa yang Bapak sampaikan tersebut ya. Baik Pak, setelah Bapak menggunakan alternatif tadi Pak, seberapa sering Bapak berencana untuk melanjutkan atau menyesuaikan metode baru yang Bapak buat ini Pak? Ya, kalau rencananya sih Pak, itu kan karena anak sudah menarik dalam pelajaran, itu saya akan melakukan pembelajaran itu sesering mungkin di kelas Pak. Tetapi yang menjadi kendala Pak, ya seperti tadi kan, kata pengawas tadi kan harus memakai buku teks kan itu kan dalam pembelajaran. Iya betul. Jadi nanti akan saya coba kolaborasikan antara buku teks dengan video pembelajaran. Mudah-mudahan nanti bisa menarik juga pada perhatian anak pembelajaran Pak. Oke. Kapan Bapak memulai apa ini Pak? Melaksanakan apa ini? Ya secepatnya lah Pak, mungkin 2 hari lagi Pak. Oh, akan 2 hari. saya coba mempraktikkannya di kelas. Oke, Bapak baik. Mengapa Bapak memilih untuk memulai kegiatan ini 2 hari lagi Pak? Karena saya merasa kalau perubahan itu
lebih cepat dilakukan itu lebih baik nanti hasilnya Pak terhadap pembelajaran anak. Oh iya, baik sekali Pak. Berarti Bapak alasan Bapak untuk melaksanakan pembelajaran ini 2 hari lagi. Berarti Bapak kalau kita melaksanakan lebih cepat berarti lebih baik Pak ya. Iya. Bagus sekali Pak. Dan saya pun sangat mendukung dari apa yang Bapak sampaikan, itu rencana yang sangat bagus. Kemudian saya mendukung juga apa yang telah Bapak sampaikan tadi dengan memberikan metode-metode pembelajaran memancing atau membuat anak supaya lebih aktif dalam proses pembelajaran, dan itu merupakan suatu kegiatan yang sangat positif itu Pak, sangat bagus sekali Pak. Dan saya pun sangat bangga dengan apa yang telah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan dengan Bapak dengan Bapak membuat perubahan seperti ini, nanti ada pula hendaknya efek atau perubahan nanti kepada yang lain untuk masa yang akan datang Pak. Baik Pak, terima kasih ya Pak sudah mau berbincang dengan saya, berdiskusi dengan saya dalam menyelesaikan masalah saya ini. Dan saya pun juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Bapak sudah menyampaikan permasalahan Bapak dengan terbuka. Bapak menyampaikan kepada saya. Bapak telah menyampaikan semua hal-hal yang menjadi kendala bagi Bapak. Saya pun merasa sangat senang dengan keterbukaan Bapak ini Pak. Baik Pak, sampai jumpa lagi minggu depan Pak. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, Iya, sehat Bapak, amin. Amin ya Pak. Iya Pak Deki, alhamdulillah tadi Pak Deki sudah melaksanakan coaching bersama dengan Pak Raymond. Iya, betul, Bu. Kemudian saya sudah menjalankan peran saya sebagai observer di sini, dan saya juga sudah mengamati tadi ya jalannya coaching yang Pak Deki dan Pak Raymond lakukan. Iya, Bu. Jadi Pak, kalau menurut Bapak, setelah melakukan coaching tadi, apa-apa rasanya menurut Bapak bisa diambil kesimpulan atau pembelajaran dari masalah yang dihadapi oleh Pak Raymond tadi, atau dari cara Pak Raymond tadi berbicara kepada Bapak, seperti apa rasanya Pak? Oh baik Bu, selama kami melakukan coaching tadi, rasanya kami seperti saya seperti coach, kemudian Pak Raymond sebagai coaching, kami melakukan pembicaraan itu rasanya sangat terbuka. Apalagi dengan Pak Raymond sudah menyampaikan permasalahannya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jadi sehingga saya sebagai coach, saya pun juga merasa leluasa ataupun bersemangat untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Raymond, sehingga Pak Raymond itu bisa memberikan atau mengeluarkan semua permasalahannya. Ya, tadi sudah saya amati ya Pak. Jadi dengan perbincangan coaching yang dilakukan antara Bapak dan Pak Raymond tadi bisa memberikan suatu solusi bagi Iya. Pak Raymond, Iya, pencerahan bagi Pak Raymond, sehingga diharapkan ke depannya itu pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Raymond itu lebih baik lagi Lebih ya baik Pak. lagi. Jadi yang pertama yang sudah saya amati tadi itu kan tadi apakah sudah sesuai dengan alur tirta kan, Iya, itu betul, tadi betul, kan. betul. Alhamdulillah dalam pengamatan saya coaching yang Bapak dan Pak Raymond lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Iya, Kemudian terima yang kasih. kedua tadi pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan kepada Pak Raymond pun sudah merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga memancing Pak Raymond untuk mengeluarkan segala apa yang dirasakannya. Dan yang ketiga adalah jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh Pak Raymond pun sudah merupakan sesuatu yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan dengan kegiatan coaching yang Bapak dan Pak Raymond lakukan tadi hendaknya bisa memberikan, bisa merubah
atau meningkatkan keterampilan Pak Raymond tadi dalam melaksanakan pembelajaran terhadap siswa-siswanya. Iya, betul sekali. Iya Pak Deki, terima kasih. Iya, Bu. Terima Mudah-mudahan kasih, Bu. kedepannya lebih baik lagi ya. Iya, Bu. Pak Raymond. Waalaikumsalam Pak Deki. Iya. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah Pak Deki, kabarnya sehat Pak Deki. Pak Deki gimana kabarnya? Alhamdulillah juga sehat, Pak Raymond. Pak Raymond, saya dengar Pak Raymond untuk hari ini ada kegiatan yang sama Bu Lona melakukan coaching ya? Oh iya Pak Deki, tadi malam Bu Lona nelpon, katanya kan ada yang mau ingin diskusikan. Mudah-mudahan setelah ini bisa bertemu dengan Bu Lonanya Pak Deki. Oke, baik Pak Raymond. Jadi Pak Raymond, ketika Pak Raymond melakukan coaching nanti dengan Bu Lona, jadi saya di sini berperan sebagai observer, sebagai pengamat, dan nanti saya akan mendengar percakapan antara Pak Raymond dengan Bu Lona nanti ya. Iya Pak Deki. Baik Pak, sesuai dengan rubrik penilaian, saya sebagai pengamat. Baik Pak Raymond, selama Pak Raymond melakukan coaching nanti dengan Bu Lona, jadi saya di sini berperan sebagai pengamat. Sesuai dengan rubrik penilaian, saya sebagai observer di sini saya akan nanti mengamati Pak Raymond dengan Bu Lona. Itu ada 3 yang akan saya amati nanti. Yang pertama sekali, coaching yang Bapak Raymond lakukan dengan Bu Lona ini apakah sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian Pak Raymond sebagai coach, apakah sudah bisa Bapak nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak Raymond ya. Kemudian Bu Lona sebagai coach nanti bagaimana Bu Lona itu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan kepada Bu Lona. Begitu Pak. Ya, baik Pak. Kita tunggu saja Bu Lona dulu ya Pak. Iya Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak Raymond. Waalaikumsalam Bu Lona. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Raymond? Alhamdulillah Bu Lona kabarnya sehat. Pak Deki? Iya Bu. Iya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Raymond, seperti malam tadi kan saya sudah menelpon Pak Raymond bahwasanya ada sesuatu yang ingin saya ceritakan pada Pak Raymond, dan saya minta waktu Pak Raymond untuk mendengarkan apa yang saya rasakan. Apakah Pak Raymond ada waktu untuk itu? Baik Bu, waktunya ada Bu untuk itu, untuk dalam menyampaikan masalah itu atau konsultasi dengan Ibu. Terima kasih sekali ya Pak Raymond. Jadi ini yang saya rasakan Pak. Sekarang kan tahun ajaran baru. Iya. Ketika kemarin sebelum tahun ajaran baru ini, saya merasa bahwa ketika saya belajar itu, peserta didik saya itu tidak fokus dalam memperhatikan pelajaran yang saya berikan itu. Mereka itu lengah, asik dengan dunia mereka sendiri, bercanda dengan temannya. Bagaimanapun saya menjelaskan pelajaran di depan kelas itu, mereka tetap cuek. Jadi saya rasa pembelajaran yang saya berikan itu tidak menarik sama sekali dan tidak membuat fokus bagi peserta didik saya itu Pak. Jadi kalau menurut Bapak bagaimana ini Pak? Kalau saya boleh tahu Bu, tadi Ibu kan bilang kan anak-anak tidak fokus dalam pembelajaran. Iya. Kalau boleh saya tahu, itu apa penyebabnya Bu? Menurut Bu Lana? Awal-awalnya saya tidak kepikiran Pak. Awalnya saya hanya merasa saya melaksanakan pembelajaran, materi saya tersampaikan, udah selesai. Hanya itu yang ada dalam pikiran saya. Namun ketika saya perhatikan, murid saya tidak fokus, memang tidak ada memperhatikan saya, itu rasanya suatu kekecewaan bagi diri saya Pak. Berarti apa yang saya
berikan selama ini, pembelajaran yang saya laksanakan ini tidak menarik. Jadi intinya tidak menarik perhatian peserta didik saya, Pak. Jadi tadi kan Bu Lana bilang kan tidak menarik perhatian bagi peserta didik. Jadi kalau boleh tahu itu apa solusinya yang nanti Ibu Lana lakukan? Solusinya dia membuat pembelajaran itu menarik. Saya ingin membuat pembelajaran yang saya laksanakan itu menarik sehingga peserta didik saya antusias, semangat, fokus pada apa yang saya berikan itu. Tidak ada hendaknya mereka itu lirik keluar, lihat orang main di luar, bercanda dengan temannya. Saya tidak ingin seperti itu, Pak. Saya inginnya ketika saya memberi pelajaran itu, peserta didik saya perhatiannya tidak ada kemana-mana. Fokusnya hanya ke pelajaran. Jadi membuat pembelajaran saya semenarik mungkin sehingga menarik peserta didik saya untuk fokus ke pembelajaran itu. Itu harapan saya. Ya, tadi karena rencananya nanti kan untuk lebih menarik peserta didik, Bu Lana akan membuat pembelajaran lebih menarik lagi untuk menarik perhatian dari peserta didik. Iya. Kalau saya boleh tahu, itu pembelajaran seperti apa yang ingin Ibu Lana kembangkan nanti untuk menarik perhatian peserta didik? Kalau saya pikir-pikir, Pak, peserta didik saya itu kan kelas 1. Iya. Jadi saya akan memberikan media-media, baik itu medianya berupa media konkret, baik itu media audio, visual, berupa video, atau juga gambar-gambar yang menarik, gambar-gambar kartun. Berarti di sini intinya saya ingin mengembangkan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang saya berikan kepada peserta didik saya. Berarti dengan meningkatkan media intinya ya Pak? Iya, meningkatkan media kan, intinya kan. Jadi apakah nanti dalam membuat pembelajaran itu Ibu Lana sudah merasa itu ada dalam kurikulum pembelajaran? Oh, sudah Pak, sudah di awal tahun pelajaran ini saya kan sudah menelaah Pak, mengidentifikasi apa-apa saja materinya untuk kedepannya. Kemudian sudah juga saya cocokkan dengan media-media yang sesuai dengan materi tersebut Pak. Juga tidak keluar dari jalur kurikulum yang sedang berlaku. Jadi tadi kan Bu Lana kan menyampaikan ada permasalahan tadi kan peserta didik tidak fokus, pembelajaran tidak menarik. Itu kalau dari segi kenyamanannya Bu Lana, Ibu Lana kalau diskalakan 1 sampai 10 itu Bu Lana merasa berada di skala berapa Bu Lana kenyamanannya? Kalau untuk kemarin itu Pak, memang saya merasa drop sekali. Iya. Saya merasa drop sekali sehingga saya berada di posisi 4 rasanya Pak. Apalagi dengan hasil pembelajarannya itu benar-benar drop dan berada di posisi 4. Baik, tadi kan Bu Lana sudah sampaikan Bu Lana berada di skala 4 kan? Ya. Jadi setelah obrolan kita nanti ini, pingin Ibu Lana itu berada di skala berapa? Kalau harapan saya Pak, saya setelah maksimal saya laksanakan pembelajaran dan media yang saya berikan itu, saya inginnya berada di skala 10 sebenarnya Pak. Namun jika seandainya setelah usaha yang saya laksanakan berada di skala 9 pun saya terima Pak. Tapi sebaiknya 10 itu Pak. Bagus sekali ya apa ada penyampaian dari Bu Lana tadi dan solusi yang Bu Lana berikan terhadap masalah dari Bu Lana. Jadi rencananya komitmen Bu Lana untuk dalam menyelesaikan masalah ini seperti apa? Kalau untuk menyelesaikan masalah ini Pak, mungkin saya harus berkolaborasi yang pertama dengan kepala sekolah mungkin ya Pak. Iya. Kemudian yang kedua dengan rekan-rekan guru. Teman sejawat. Teman sejawat. Juga dengan orang tua Pak. Karena penyediaan media konkret, audio, visual, semuanya tidak lepas dari sarana dan prasarana dan dukungan dari berbagai pihak. Nah, jadi kolaborasi itu sangat penting menurut saya Pak. Bagus sekali itu apa yang pernah sampaikan. Mudah-mudahan nanti hasilnya itu bisa lebih bagus lagi ya Bu. Untuk masa akan datang. Iya Pak. Setelah saya mendengar tadi permasalahan dan solusi yang Ibu Lana
sampaikan, itu rencananya kapan tuh Bu Lona akan melakukan atau mempraktekkannya nanti kepada peserta didik? Jadi kan sekarang kan sudah 1 minggu kegiatan MPLS Iya, ya Pak, iya. di tahun ajaran ini. Kalau MPLS untuk kelas 1 kan 2 minggu. Iya. Jadi insya Allah Pak, setelah 2 minggu kegiatan MPLS ini, saya mulai eksekusi melaksanakan pembelajaran dengan media-media menarik ini Pak. Baik, setelah mendengar tadi rencana dan praktiknya dari Bu Lona, itu kan rencanakan dalam minggu depan. Iya. Jadi kira-kira Bu, kapan bisa kita bicara atau saya mendengar lagi tentang evaluasi pembelajaran dari yang Bu Lona inginkan tadi? Jadi Pak, setelah MPLS ini habis, minggu depan saya mulai melaksanakan, membuat media yang menarik, melaksanakan pembelajaran dengan media tersebut. Saya ingin minta waktunya sekitar 1 bulan Pak. Jadi dalam 1 bulan itu benar-benar saya laksanakan, kemudian bulan depannya saya bisa mengharapkan evaluasi kembali dari Bapak. Baik Bu, mudah-mudahan nanti hasilnya lebih bagus lagi ya Bu dalam pembelajaran, dan mudah-mudahan peserta didiknya menjadi lebih tertarik lagi dalam menerima pembelajaran. Iya Pak, mudah-mudahan ya Pak. Baik, Bu. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan saya. Mudah-mudahan ke depannya hendaknya lebih baik lagi untuk pembelajaran saya di kelas saya nanti Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Deki, terima Iya, kasih. Pak Remon. Ya, Dari Tadi saya sudah mengamati percakapan Pak Remon dengan Bu Lona. Dari yang saya amati di sini dari percakapan tadi, sesuai dengan topik tadi, Pak Remon sudah melakukan alur kita. ya. Kemudian Bapak Remon sebagai coach, Bapak Remon sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot, sehingga coach Bu Lona tadi, coach Pak Remon itu bisa dengan leluasa tanpa ada kendala bisa meluangkan atau permasalahannya, mengeluarkan semuanya. Dan juga Bu Lona dengan pertanyaan yang Bapak Remon berikan tadi, sehingga Bu Lona itu bisa termotivasi, dan juga Bu Lona tadi bisa mencari solusi dari apa permasalahan yang dia hadapi tersebut. Baik Pak Remon, mungkin untuk pengamatan saya untuk hari ini, reaksi pada hari ini sudah selesai dan hasilnya juga sangat baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini nanti bisa kita bermanfaat dan juga bisa kita lakukan untuk di masa yang akan datang. Baik Pak. Baik Pak Remon. Assalamualaikum Bu Lona. Waalaikumsalam Pak Remon, apa kabar Pak Remon? Alhamdulillah baik Bu Lona. Iya Pak Remon. Bagaimana kabarnya Bu Lona? Alhamdulillah baik juga. Saya dengar Bu Lona. hari ini Bu Lona mengadakan coaching dengan Pak Deki ya. Iya Pak Remon, tadi pagi ketemu dengan Pak Deki, Iya. katanya hari ini mau datang ke sini dan minta waktu saya sekitar 1 jam, dan saya bilang saya akan tunggu di sini, begitu Pak. Jadi nanti saya waktu Bu Lona mengadakan coaching dengan Pak Deki, Iya, apakah boleh saya sebagai mengamatinya sebagai peserta? Bu tentu Lona? boleh sekali Pak. Jadi nanti saya akan berperan sebagai peserta. Ya, Saya akan mengamati nanti coaching Bu Lona dengan Pak Deki. ya, Dalam hal ini saya akan menilai apakah nanti pembicaraan Bu Lona dengan Pak Deki ada alur ceritanya, Ya. terus pertanyaan yang Ibu Lona berikan, apakah dari mana pertanyaannya, ya, terus yang terakhir yaitunya dari Pak Dekinya nanti menjawab pertanyaannya apakah sudah sesuai dengan yang Ibu
mau tanyakan. Iya Pak. Boleh kan, Mona? Boleh Pak. Iya Pak. Kita tunggu Pak Deki-nya dulu ya Pak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Deki, silakan duduk. Mana kabarnya Pak Raymond, Bu Lona? Alhamdulillah baik Pak. Pak Deki gimana? Baik? Alhamdulillah juga baik. Iya. Sesuai dengan apa yang tadi pagi Bu, Iya. saya ingin menunjukkan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu dan suatu permasalahan yang ingin saya perbincangkan dengan Ibu. Apakah Bu Lona ada waktu? Ada Pak. Jadi tadi pagi itu ketika Pak Deki bertanya apakah ada waktu itu, saya juga agak penasaran ya Pak, karena Pak Deki itu kelihatannya ada sesuatu yang ingin diungkapkan, ada sesuatu yang disimpan sehingga raut wajahnya itu apakah itu kebingungan. Nah, jadi saya juga tidak mengerti, jadi penasaran saya Pak. Ada apa sebenarnya ini Pak Deki? Iya Bu, sebelumnya permasalahan yang saya sampaikan ini masalah tentang di sekolah ini Bu. Iya. Ketika proses pelajaran, jadi saya sudah kewalahan sebenarnya ini Bu Ya. dengan permasalahan saya ini, jadi sehingga saya memutuskan untuk menemui Ibu untuk membicarakan hal ini. Iya, mudah-mudahan ya Pak, dengan Bapak mempercayakan kepada saya untuk menceritakan masalah Bapak ini, saya bisa mencari solusi, terutama kita berdua ya Pak, mencari Iya, solusi untuk masalah ini. Coba ceritakan Pak Diki bagaimana masalah ini sebenarnya. Baik Bu, masalah saya yang saya hadapi di sekolah itu ketika proses pembelajaran saya agak kewalahan untuk menghadapi murid. Ada beberapa orang murid ketika saya melaksanakan pembelajaran itu murid itu sering mengganggu. Iya. Artinya murid tersebut tidak disiplin dan kemudian murid tersebut tidak fokus ketika saya menerangkan pelajaran itu. Begitu Bu. Oh, jadi ini disiplin dan karakter ini intinya ya Pak Deki. Betul sekali Bu, betul sekali Bu. Iya Pak Deki, sebenarnya kita sebagai seorang pendidik itu memang bukan hanya mengejar materi yang akan kita sampaikan, namun lebih menitik beratkan kepada pendidikan karakter dan disiplin positif kepada peserta didik kita. Benar sekali Bu. Namun yang Pak Deki hadapi di kelas Pak Deki itulah yang kurang, berarti seperti itu ya? Iya, begitulah Bu. Berarti indikator ke depannya yang Pak Deki harapkan, yang ingin Pak Deki capai itu anak-anak yang seperti apa sebenarnya yang Pak Deki impikan itu? Tentunya harapan saya sebagai gurunya Bu, Ya, tentunya indikator yang ingin akan saya sampaikan, yang ingin saya capai nanti, ya, tentu murid-murid yang mempunyai disiplin, ya. kemudian ketika melaksanakan pembelajaran nanti murid-murid tersebut aktif hendaknya, tidak ada murid-murid yang mengganggu temannya. Artinya murid tersebut ketika melaksanakan pembelajaran tersebut, murid-murid itu bisa fokus dengan pelajarannya dan bisa aktif dalam kegiatan pembelajarannya. Begitu Bu. Iya, bagus sekali harapan yang sudah Pak Deki paparkan ya. Namun pada saat sekarang ini, jika seandainya kita beri skala angka 1 sampai 10, berada di angka berapa sebenarnya posisi peserta didik Pak Deki ini dengan Pak Deki ini sekarang? Iya Bu, kalau kita skalakan Bu, keadaan yang sekarang ini kira-kira mungkin berada di skala 4 atau 5 lah Bu. Oh, itu jauh sekali dari standar itu ya Pak. Iya Bu, betul sekali Bu. Nah, kalau seandainya ada rencana-rencana ke depannya, Pak Deki inginnya Pak Deki itu berada di skala berapa? Harapannya itu skala Harapannya Bu, berapa? ya, harapannya tentu kita ingin yang terbaik ya Bu Iya. ya. Nah, kalau kita skalakan nanti harapan saya ini berada nanti di angka 9, kalau dapat 10 lah Bu. Iya, bagus sekali itu motivasi, semangatnya bagus sekali itu Pak Deki ya. Saya juga berharap Pak Deki bisa melaksanakan itu. Namun Pak Deki, untuk mencapai target angka 9 dan angka 10 itu,
tentunya Pak Deki sudah ada pemikirannya ya. Betul sekali, Apa Bu. yang akan Pak Deki lakukan sudah terbayang itu Pak Deki? Iya Bu, sudah Bu, sudah. Bu. Nah, coba Pak Deki ceritakan apa yang Pak Deki bayangkan, apa yang Pak Deki rencanakan untuk mencapai skala 9 dan 10 itu Pak Deki. Adapun rencana saya Bu, yang pertama sekali untuk mengatasi ini, saya merencanakan yang pertama sekali tentu mengganti atau menggunakan metode-metode pembelajaran yang menarik ya Bu ya. Yang menarik sehingga nanti siswa saya itu bisa berperan aktif ketika mengikuti pembelajaran dan juga bisa fokus dan tidak bosan dalam kelas, sehingga apa dari tujuan pembelajaran kita itu nanti tercapai. Iya, bagus Pak. Jadi tadi Pak Deki bilang akan merubah strategi pembelajaran. Nah, sebenarnya ya Pak. Strategi pembelajaran yang bagus dan menarik itu akan menarik siswa Pak Deki untuk lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran. Benar sekali Bu. Iya, itu metode yang Pak Deki terapkan itu sebenarnya sudah bagus ya Pak. Nah, coba Pak Deki kapan ingin memulai menerapkan ini? Rencananya Bu, saya ingin memulai menerapkan ini Bu. Rencananya saya akan mulai minggu depan Bu. Minggu depan? Iya. Kenapa minggu depan? Alasan saya mengapa saya melaksanakan ini minggu depan, tentu yang pertama sekali saya tentu mengevaluasi dulu Bu ya. Iya. Mengevaluasi, kemudian saya akan mempersiapkan diri. Iya. Sehingga nanti apa yang saya persiapkan tersebut dan memastikan nanti Ibu kan aktivitas yang saya pilih ini benar-benar bisa menarik bagi siswa saya. Nah, itu alasan saya mengapa saya melaksanakan ini minggu depan. Iya. Bagus itu Pak Deki. Persiapan itu sangat penting ya. Iya betul sekali. Iya, Benar persiapan. sekali. Baik itu persiapan dari diri Pak Deki sendiri, Iya. ataupun dengan metode-metode itu sendiri. Iya. Tentunya perlu diseimbangkan, diselaraskan dengan materi yang akan Pak Deki laksanakan metodenya. Benar sekali. Nah, Pak Deki, kalau seandainya Pak Deki butuhnya minggu depan melaksanakan itu, saya sebenarnya menjadi sangat tertarik gitu ya. Saya sangat tertarik apakah yang Pak Deki laksanakan itu nanti bisa mencapai angka 9 dan 10 itu. Jadi saya ingin lagi bertemu dengan Pak Deki untuk mengevaluasi apakah sudah berhasil apa yang Pak Deki lakukan itu. Kalau menurut Pak Deki, berapa lama waktu yang Pak Deki butuhkan agar Pak Deki bisa kembali menemui saya, menceritakan bagaimana pelaksanaannya, sehingga apakah sudah berhasil atau masih adakah yang perlu kita perbaiki. Saya sangat menantikan itu sekali Pak Deki. Jadi gimana? Kapan saya bisa bertemu lagi dengan Pak Deki ini? Iya Bu, rencananya kan saya untuk melaksanakan ini kan minggu depan. Ya. Jadi dalam rencana saya ini saya akan melakukan atau mengevaluasi itu setiap minggu. Ya. Nanti untuk hasilnya nanti akan saya sampaikan atau saya bisa bertemu kembali dengan Ibu mungkin untuk 1 bulan ke depan Bu. Baik, 1 bulan ya Pak Deki. Mudah-mudahan ya Pak ya, dalam waktu 1 bulan itu saya menerima hasil yang memuaskan. Ya Pak ya? Iya Bu. Namun jika seandainya belum mencapai angka 9 atau 10, kita cari lagi solusinya untuk meningkatkan ke arah itu. Iya. Baik Pak Deki, ada lagi yang mau Pak Deki sampaikan kepada saya? Mungkin untuk kali ini itu saja Bu. Dan saya pun dengan berbincang dengan Ibu tadi, ya saya sudah termotivasi dan sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Iya Pak, saya juga sangat apa itu ya Pak, karena Pak Deki sudah percaya kepada saya, dan mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan tadi dapat hendaknya memperbaiki kualitas pembelajaran kita ya Pak ya. Iya Bu. Terima kasih ya Pak sudah percaya kepada saya. Iya Bu, saya ucapkan terima kasih. Iya sekali lagi sama-sama atas Pak. waktunya. Iya sama-sama. Mudah-mudahan bulan depan membawa kabar baik untuk kita ya Pak ya. Iya Bu, Iya. amin Bu. Baik, Iya Pak. Mana tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan Pak Deki
Deki. Iya. Sebagaimana itu kegiatan coachingnya itu berjalan sangat bagus sekali Bu. Iya, terima kasih Pak. Di mana tadi Bu Lona sebagai coach dan Pak Dekinya sebagai coaching sudah sesuai dengan alur kita. Ya, alhamdulillah Pak. Yang kedua itu tadi saya mendengar tadi kan Ibu Lona sebagai coach itu sudah memberikan pertanyaan kepada Pak Deki. Itu ini pertanyaan yang sangat berbobot sekali. Iya, terima kasih Pak. Sehingga Pak Deki tadi lebih leluasa tadi menyampaikan permasalahannya dan Pak Deki tadi bisa mencari solusi terhadap permasalahannya sendiri. Terus yang terakhir tadi Bu Lona, Pak Dekinya sebagai coach tadi juga sudah menyampaikan secara leluasa, secara terbuka tadi permasalahannya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Pak Deki sendiri. Jadi mudah-mudahan nanti itu masa yang akan datang kegiatan coachingnya tadi bisa berjalan lagi lebih bagus lagi. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya sudah menjadi observer dalam kegiatan coaching kami ya Pak. Terima kasih Bu. Iya sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.